Alasannya pilih hubungan internasional apa tuh? Paling pas sudah masuk kayak ditanya mau jadi kenapa masuk HI ya, mau jadi diplomat. Sebelum kita kuliah di HI itu yang bagusnya itu dimiliki itu apa ya? Pengetahuan secara umum aja, secara internasional. Hubungan internasional itu seperti apa dan realitanya itu bagaimana pas di kampus? Ternyata gue lebih kayak belajar tentang politik, benar-benar politik secara internasional. Politik internasional gitu ya? Kayak konsep-konsep yang umum gitu, dan lo bisa memasukkan film-film kesukaan lo, karena di HI itu sering banget ngebahas tentang film kayak Avenger, Marvel tuh pasti jadi bahasan utama film di HI. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang di skor UTBK lalu menduduki peringkat 2. Apakah itu? Telah hadir bersama kita Velia Nurdin dari Ilmu Hubungan Internasional UI Angkatan 2017. Halo Velia, gimana kabarnya? Baik, David. Oke, aktivitasnya nih Vel, sekarang lagi ngapain nih? Sekarang tuh lagi sibuk tugas akhir. Terus menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai juga. Udah sih. Oke, jadi tugas akhir itu berarti skripsi, betul ya? Jadi di HI itu ada dua tipe tugas akhir. Jadi ada skripsi, ada tugas karya akhir namanya TKA. Nah, TKA itu lebih kayak ke literatur jurnal gitu, literatur review. Dia jadi lebih kayak, kalau skripsi itu penelitian, TKA ini lebih kayak lu mengumpulkan jurnal-jurnal yang serupa. Misalnya gue tuh tentang kalau gue tuh tentang perdagangan narkotika di Asia Tenggara. Nah, jadi gue tuh cari seluruh jurnal, bahkan dari yang first publication sampai saat ini tentang perdagangan narkotika di Asia Tenggara, kayak gitu lebih. Jadi kalau misalnya gue ngambil tentang soft diplomacy, itu ada 100 jurnal, 100-100-nya dimasukin. Oh gitu. Jadi benar-benar setiap publikasi tema yang dibahas itu dimasukkan ke dalam pembahasan tugas akhir. Itu outputnya berupa apa? Apakah cuma ngumpulin doang atau ada suatu kesimpulan yang bisa lo tarik? Tetap ada suatu kesimpulannya, biasanya lebih kayak literatur gap. Jadi apa sih yang belum dibahas selama ini gitu. Kayak kalau misalnya skripsi itu memberikan jawaban dari puzzle pertanyaan, kalau ini tuh lebih kayak ke gap. Misalnya selama ini nggak ada yang membahas tentang dari aspek sini, terus selama ini nggak ada yang membahas dari akademisi ASEAN sendiri. Jadi kayak itu tuh lebih mencari celahnya yang belum terbahas. Oke. Bagus ya. Oke, Velia ini kan masuknya jalur SNMPTN dulu ya, Velia. Perasaan dulu nih pas dapet SNMPTN tuh gimana? Karena kan banyak yang bilang itu kayak bonus atau satu hal yang nggak bisa diharapin. Nah, gimana dulu? Jujur, itu menurut gue juga bonus, karena di saat semua orang lain tuh kayak gue kebetulan masih ada PPKB ya, terus ada yang jalur IPB itu yang ada Telkom juga, Binus juga. Semua orang tuh fokus daftar di situ kayak jaga-jaga. Bahkan orang-orang tuh udah kayak yang udah dapat beasiswa Binus gitu semuanya. Gue tuh santai banget gitu, orang-orang tuh udah pada daftar STAN. Gue tuh belum santai itu, karena sebenarnya bokap gue bilang daftar aja, karena dulu bokap gue juga anak STAN kan. Terus gue bilang gue nggak suka ekonomi sama sekali, nggak suka itu. Pun gue ngambil peminatan juga geografi, karena gue pikir geografi tuh paling gampang dan itu udah pasti ilmunya gitu. Terus ya udah, akhirnya gue benar-benar cuma mengandalkan SNPTN dan SBM. Tapi gue waktu SBM tuh gue pas belum keluar pengumuman SNPTN gue udah daftar, jadi gue udah cepet-cepet bayar biar gue nggak dapet tempat SBMPTN yang jauh. Jadi kayak deket-deket itu kayak gue dapet di Sudirman deh kalau nggak salah. Enaknya deket ya? Iya, akhirnya ternyata dapet SNMPTN, jadi kayak ya udah gitu sih. Berarti lo emang sebenarnya sembari nunggu juga persiapan banget ya, Vel, untuk itu? Iya, lumayan sih, gue kayak rajin gitu tiap hari ke tempat les. Sebenarnya kayak gue kalau ngerjain soal SBMPTN tuh nggak pernah yang kayak serius banget, karena gue tuh anaknya suka hal itu sebenarnya, jujur aja kayak untung-untungan aja nih gue. Tapi gue nggak tahu kenapa setiap gue tes SBM tuh nilai gue lumayan bagus. Cuma biasanya bagusnya di ilmu-ilmu sosial kayak sejarah, kayak geografi. Itu gue emang cukup mahir lah istilahnya, karena itu kan hafalan ya. Jadi gue tuh kalau hafalan tuh di luar kepala aja gitu, tahu gitu. Berarti cepat gitu ya, Vel ya? Cuma kalau yang ekonomi, terus kayak akuntansi TPA gitu-gitu yang hitung-hitungan logika, itu gue pasti jawabnya dikit. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus sejarah, geografi, itu pasti gue jawabnya baik. Berarti lo kuatnya di kemampuan membaca gitu ya, literasinya ya. Oke, Vel, ada nggak sih persiapan khusus lo supaya keterima SNMPTN waktu zaman dulu? Kayaknya nggak ada deh, sumpah. Kayak jujur nggak ada itu. Tapi gue waktu itu gue selalu memantau gitu, kira-kira waktu itu siapa aja yang mau masuk HI. Nah, kebetulan waktu itu kalau nggak salah awalnya ada 7 orang sama gue. Terus sama akhirnya waktu pas penyaringan 50%, dari 7 orang itu 6-nya gugur semuanya. Oh gitu, jadi tinggal lu doang. Nah,
kelas gue doang kan. Gue awalnya kayak, gue iya nggak ya? Terus kata teman-teman gue, iyalah Vel, gila lu cuma 1 orang doang. Karena kebetulan gue paralel IPS tuh di 9 kan. Gitu. Nah di atas gue 8 orang di atas gue tuh milihnya kalau nggak akuntansi, psikologi, administrasi kayak gitu, manajemen. Jadi kata temen gue, udah pede aja gitu, lagi nggak ada yang memilih HI kecuali lu kayak hukum atau komunikasi, boleh deh lu berebut lalu HI mah pilih aja, pede aja. Terus gue kayak iya ya pede aja gue. Malah temen lu yang yakin ya Vel ya? Karena gue mikir oh iya bener juga. Terus kata nyokap gue juga iya sih, udah pede aja gitu, toh belum tentu juga gagal gitu. Terus gue pikir oke deh gitu, milih akhirnya gitu. Tapi lu sempat ikut les-les gitu nggak sih pas sebelum kelas 12-nya gitu? Gue tuh sebenarnya nggak pernah sih, karena menurut gue kalau kata bokap gue ya, les tuh kelas 12 aja, kelas 3 aja gitu. Jadi nggak perlu banget karena kayak kelas 11 tuh gue main mulu, pulang sekolah tuh langsung main. Cuma gue senengnya teman-teman gue ini walaupun kayak sering kayak pulang malam, cuma mereka tuh nggak yang kosong banget gitu loh. Jadi kita kalau ada waktu belajar ya tetap belajar gitu. Terus kalau ulangan juga pasti belajar bareng. Jadi gue ngerasa nggak tertinggal aja sama mereka. Jadi gue ngerasa kayak nggak cuma main doang, tapi ternyata gue juga bisa sambil belajar. Dan alhamdulillah teman-teman gue tuh pinter-pinter semua. Jadi gue dari dulu senang kalau temenan sama teman pinter kan. Jadi gue nya juga kedorong untuk belajar dan kedorong untuk kayak terus berusaha gitu sih. Oke, keren ya. Oke, berarti kalau tadi kayak sudah terjawab sih ini pertanyaan berikutnya. Lo nggak punya cadangan lain berarti selain itu? Enggak, jujur gue tuh bahkan sampai mikir kayak gue bilang ke bokap gue, bilang gini, kayaknya kalau misalnya aku nggak terima di HIUI atau HIU 4, aku ke Undalas aja, karena kampung gue kan di Padang ya, tapi gitu. gue nggak di Padang, maksudnya di Bukit Tingginya. Terus gue bilang sama kakek gue, gue bilang tuh kalau Velia kuliah di Padang nggak apa-apa ya aku gitu. Abisnya aku takut banget nih kalau aku nggak dapet, ataupun aku harus pulang ke Aceh juga nggak apa-apa, karena bokap gue dari Aceh kan, di situ ada rumah keluarga. Kalau misalnya pulang ke Aceh nggak apa-apa ya. Terus kata nyokap gue kayak, udah lah ngapain sih jauh-jauh ke Aceh gitu kan. Terus gue kayak, ya gimana dong kalau nggak keterima gitu. Terus satu-satunya waktu itu gue berpikir adalah kalau misalnya gue nggak terima HIUI, cadangan gue adalah HI Unpar. Walaupun gue tahu HI Unpar tuh tes juga gitu dan susah masuknya. Cuma gue pikir udah deh, kayak harapan gue satu-satunya cuma itu. Sisanya gue waktu itu cadangannya ngambil ilmu politik UI doang. Cuma kayak itu juga ya setengah-setengah gitu. Ya udah deh, gue mau bismillah aja, kalau nggak dapet ya udah, kalau dapet ya udah gitu. Karena bokap gue juga nggak maksain harus tahun itu kuliah gitu. Kalaupun tahun itu nggak dapet, kata bokap gue ya nggak apa-apa, mau coba lagi tahun depan nggak apa-apa, katanya gitu sih. Jadi dari orang tua nggak ada tuntutan harus Velia masuknya ini, nggak ada ya? Oke, bagus tuh kayak gitu. Nah berarti kalau dari lo sendiri Vel, alasannya pilih hubungan internasional apa tuh? Ini tuh sebenarnya dari SMP gitu kan. Jadi gue tuh dari SMP emang bisa maksudnya lumayan lah mahir di bahasa Inggris, karena gue dulu suka ikut lomba-lomba Olimpiade bahasa Inggris gitu kan sama teman-teman gue di SMP. Nah kebetulan gue emang berbakat di bidang IPS juga dari SMP. Kayak maksudnya gue selalu senang pelajaran IPS tuh, karena menurut gue itu tuh gampang dan gue lebih cepat mencernanya gitu dibanding yang ngitung-ngitung IPA gitu ya Mel. Gue tuh SMP tuh les dari kelas 8 IPA sama matematika. Gue nggak pinter. Gue sampai capek gitu setiap ujian, terus gue remet mulu. Jadi gue kayak kesel gitu, apa ya jurusan yang nggak ada matematikanya gitu. Akhirnya kata guru BK gue, HI aja gitu kan, toh kamu juga jago di bidang bahasa Inggrisnya. Terus gue pikir oh ya udah gitu. Cuma gue nggak pernah terbayang HI itu apa, terus kayak belajarnya kayak gimana. Gue cuma kayak oke, HI, dan itu udah nyantol di kepala gue aja HI. Jadi kayak ya udah gue milih karena itu udah terbiasa dari bawaan dari SMP aja gitu. Nggak pernah ada alasan khusus sih. Paling pas sudah masuk kayak ditanya mau jadi kenapa masuk HI, ya mau jadi diplomat, alasan-alasan klise aja gitu, alasan maba. Iya, karena gue juga paling tahu ya kalau HI paling jadi diplomat lah atau duta negara gitu kan, di kedutaan kayak gitu. Nah setelah keterima Vel, kira-kira waktu itu lu kesan pertama apa sih yang lo dapetin sebagai mahasiswa UI? Kalau sebagai mahasiswa UI-nya sendiri tuh kayak gue ngerasa, wih gila gue keren banget, karena gue nggak pernah terbayangkan dalam hidup gue gitu. Karena sebelum masuk itu gue sempet sebenarnya pengen kuliah di luar negeri, ikut tante gue di New Zealand gitu kan. Cuma ternyata tuh agak lumayan susah, karena kalau misalnya pakai jalur internasional tanpa beasiswa itu tuh biaya kuliahnya mahal banget. Dan prinsip bokap gue tuh kalau kuliah tuh kalau sekolah tuh harus murah, nah caranya harus pinter. Nah kalau gue nggak pinter, nah udah berarti sekolah tuh mahal jadinya kan. Bisa sih murah, tapi harus pakai istilahnya kayak card residence gitu. Jadi gue harus tinggal di sana sekitar 1-2 tahun baru gue bisa dapat kartu kependudukan, baru gue kuliahnya bisa seharga mahasiswa lokalnya sana ya gitu ya. Nah lebih murah, tapi kan itu kan lama gitu kan, visa juga lama dan lain-lain. Jadi aduh rasanya tuh gue udah keburu pusing duluan, gue sampai kayak udah deh terserah deh gue mau kuliah di mana gitu. Cuma ya udah pas SNM tuh ya udah daftar aja, berani-beraniin aja gitu kan.
ya udah keterima. Nah pas udah keterima gue ngerasa kayak ih gila keren banget dah. Terus gue kayak nggak pernah membayangkan gitu gue kuliah di sini guys. Selama ini gue cuma dengan kakak gue kuliah di sini, tante gue kuliah di sini, tapi gue nggak pernah membayangkan gitu. Gue senang banget. Nah waktu pas masuk HI juga gue ngerasa ih anjir temen gue keren-keren banget, gue bilang gitu kan ya, benar-benar sepintar itu. Gue ngerasa tuh di 99 tuh banyak temen gue yang pintar, tapi di HI ini pinter yang kayak wawasan secara umumnya ya Vel ya. Even kayak internasional tuh mereka tahu gitu loh, sampai kayak detail sejarah yang gue pelajaran di kelas tentang sejarah peminatan tuh mereka lebih paham dibanding Bu Ida. Gue rasa gue main kayak wow keren banget gitu. Terus kayak gue awalnya ngerasa ya miss sih, tapi gue seneng karena gue ngerasa oke, gue di jurusan yang oke gitu bersama orang-orang pinter, berarti gue juga terdorong untuk pinter dan untuk maju gitu. Waktu itu si Hana juga pasti itu bilang kayak gitu tuh, Vel. Jadi emang teman-teman tuh pinter banget, jadi mereka juga jadi terdorong juga untuk kayak gitu. Nah berarti Vel setelah lo masuk ini, kira-kira perbedaan apa yang lo rasain ketika jadi mahasiswa HI UI dengan masih SMA? Apa yang paling membedakan? Kalau gini, gue kalau secara keseluruhan ya, kalau di kampus kan lebih kayak cenderung individual ya, dan mencari teman tuh nggak semudah di SMA. Lu SMA tuh pasti gampang aja gitu ketemu yang klik dikit, lu bisa jadi sahabatan, bisa ketemu klik punya orang yang nggak disuka sedikit aja, lu bisa satu geng habis itu kan. Kayak gitu, di SMA tuh segampang itu. Nah di kuliah tuh ternyata agak begitu gampang dalam tapi kan jurusan IPS nih Vel, jadi susah juga malah individualis. Tetap individualis. Oh gitu. Walaupun FISIP secara keseluruhan tuh sohib banget sama semuanya, even kayak lo sama cutting itu tuh kayak nggak ada jarak, kayak ya udah nggak ada yang benar-benar nggak ada senioritas, lo boleh dari maba pun lo bisa di kantin sama cutting, duduk bareng gitu ya, bareng atau yang lain tuh bisa aja gitu. Cuma gue ngerasa waktu itu kayak oh iya ya masih agak berbeda, kayak di SMA tuh juga lebih misalnya belajar lu nggak bisa, teman lu siap sedia membantu gitu. Ini tuh di sini gue belajar harus dari nol sendiri, semua sendiri, karena semua orang udah di phase-nya masing-masing, mereka udah punya pacuannya sendiri, mereka udah nyampe garis start atau mereka udah nyampe garis finish, atau mereka udah di mana udah jauh, sedangkan misalnya gue masih di titik ini, jadi mau nggak mau gue harus mengejar mereka juga gitu. Dan itu dilakukan sendiri dan nggak ada yang kayak support yang benar-benar kayak ayo Vel bareng-bareng gitu tuh di awal-awal tuh gue belum menemukan itu gitu sih. Jadi kalau misalkan kalau gue tanya nih Vel, kira-kira skill apa sih atau kemampuan apa sih yang kira-kira sebelum kita kuliah di HI itu yang bagusnya itu dimiliki itu apa ya? Gue sih lebih kayak pengetahuan secara umum aja, secara internasional, karena kadang tuh mereka teman-teman gue ya, kadang mereka membahas sesuatu nih, terus gue kayak kok lo tahu sih bahasan itu? Karena gue merasa gue nggak tahu, karena mungkin lingkup gue di Ciracas Cibubur aja gitu, gue mikirnya kan ya, kok mereka tuh taunya apa yang kayak benar-benar tahu banget semuanya gitu loh. Jadi gue ngerasa oh kayaknya gue harus memperbanyak pengetahuan gue tentang internasional atau tentang secara apa ya, bahkan secara gaul yang mereka pun mungkin dia a whole new level gitu loh. Gue nggak ngerti, mungkin gue pinggiran banget hidup gue selama ini, gue gituin kan ya. Bahkan kayak mereka suka pakai istilah-istilah bahasa Inggris yang kayak apaan sih, kok gue baru tahu sekarang. Ya. Mereka suka ngatain orang kayak apaan sih lo pretentious banget. Terus gue kayak apa sih istilah apa itu ya tadi ya. Terus gue kayak anjir gue malu banget nih kayak gitu. Tapi abis itu gue beradaptasinya lumayan cepet, jadi kayak gue juga nggak mau lah ketinggalan gitu kan. Jadi kayak ya udah sih itu doang, gue kayak culture shock aja, kayak mereka kok pinter-pinter banget. Jadi menurut gue lebih kayak ke pengetahuan umum, pengetahuan internasional, terus abis itu lebih kayak intinya sih kemampuan bergaul aja, beradaptasi cepat. Karena kadang ada orang yang nggak banyak sih menurut gue di kampus gue tuh yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba mau pindah kayak gitu. Itu yang menurut gue kemampuan beradaptasi dan kemampuan lu mau berjuang sendiri, kayak mau gimana pun caranya lu harus gabung sama temen lu, kayak membaur gitu. Jadi itu sih. Jadi buat sahabat akad di rumah yang pengen masuk, tadi kata Feli ya, perkuat wawasan umum terutama internasional tadi ya Fel ya. Oke, jadi tadi lu sempat ngomong kayak tiba-tiba ada yang menghilang. Nah, kalau Felia sendiri dulu ngebayanginnya hubungan internasional itu seperti apa dan realitanya itu bagaimana pas di kampus? Dulu gue berpikir HI itu kayak belajar budaya, belajar bahasa. Gue suka banget belajar bahasa dari kecil, karena gue nggak tahu kenapa gue kalau belajar bahasa lancar aja otak gitu gue ya, gitu. enak ya? Ada aja langsung gitu. Cuma gue pikir bakal seru nih belajar bahasa macam-macam atau belajar budaya macam-macam.
ternyata enggak gitu. Oh, gitu. gue mikirnya kok lain gitu. Terus pas gue cerita ke nyokap gue, ya namanya juga politik, lu mau belajar apa gitu, mau belajar budaya mah di FIB. Terus gue kayak, oh iya bener juga ya, gue gitu kayak ternyata gue lebih kayak belajar tentang politik, bener-bener politik secara internasional. Politik internasional gitu ya. Lebih kayak gue malah di awal-awal perkuliahan tuh gue belajar tentang perang kayak gitu. Maksudnya bener-bener kayak literal perang gitu, gimana sih strategi perang gitu, dan belajar tentang kekuatan negara, tentang militer negara yang kayak gitu. Gue awalnya ngerasa apa sih, gue belajar apa sih gitu, kok tentang perang-perang gini, tentang kayak kekuatan negara, atau tentang kekuatan Rusia, kekuatan Amerika gitu. Gue memikir sampai mereka tuh kayak di HI tuh kayak hal orang tuh bisa didefinisikan, misalnya gue tuh didefinisikan sebagai negara berkembang misalnya siapa, lo tuh bisa didefinisikan sebagai Amerika karena lu di HI ini punya power kayak gitu, atau lu bisa didefinisikan sebagai China, lu tuh pragmatis, Singapura misalnya lu pragmatis aja di HI kayak gitu. Orang tuh bisa sampai kayak gitunya mendefinisikan seseorang di HI. Jadi kayak gue tuh awalnya kayak apa sih, kok lu udah tahu semua karakter negara, terus tentang perang, tentang dan lain-lain. Itu tuh yang menurut gue kayak wah bingung juga, dan lebih banyak kayak teori-teorinya gitu sih, kayak misalnya jadi interaksi negara, misalnya Amerika nih sekarang misalnya Amerika kemarin waktu pas 9/11 gitu, dia kan tiba-tiba nuduh Iran, nuduh Irak gitu sebagai yang punya nuklir. Nah itu sebenarnya ada teorinya kenapa sih Amerika bisa kayak gini gitu. Jadi semua interaksi politik yang ada di dunia ini itu tuh sebenarnya udah ada teorinya, jadi udah diprediksikan gitu loh. Jadi Amerika ini kekuatannya sebenarnya sampai tahun-tahun depan tuh udah diprediksikan. Terus geraknya Rusia, perang dagangnya Cina, Amerika itu semua udah diprediksikan itu melalui teori-teori itu gitu. Cuma ya kadang ada yang benar, kadang ada yang enggak. Bahkan kebijakan luar negeri Indonesia sendiri pun diperkirakan gitu melalui teori-teori itu gitu sih. Jadi gue awalnya kayak kenapa banyak teori ya gitu, kayak aduh kok belajar tentang perang, aduh kok belajar tentang kayak teori-teori yang kita ngelihat kenapa negara harus bertingkah kayak gini. Malah bahasanya nggak ada ya, mana yang gue tunggu bahasanya nih sebenarnya nih. Wow gitu kan, tapi lama-lama terbiasa sih, lama-lama lu bisa ketawa akan jokes itu juga, jadi kayak ya udah gitu, udah terbiasa. Cuma Tadi lu jadi negara apa, Vel? Gue nggak tahu sih, gue kayaknya gak pernah mendefinisikan diri gue, mungkin kayak gue Singapura gitu, pragmatis kayak apa aja, yang penting gue selamat nih di tengah-tengah perang ini. Ya berarti kalau kayak gitu, Vel, mata kuliah dasarnya nih apa sih yang dipelajarin di hubungan internasional ya? Kan selain mata kuliah yang fisik kan pasti ada wajibnya, tapi kalau yang di dasarnya di HI itu apa ya, Vel? Kalau semester 1 tuh dapat namanya dinamika hubungan internasional pasca 1945. Jadi itu tuh awal-awal gimana sih hubungan internasional tuh terbentuk, kan itu setelah Perang Dunia II ya berarti. Iya, jadi Perang Dunia II, setelah itu kan baru negara-negara Amerika tuh muncul sebagai great power yang pertama, karena Rusia juga abis itu kan runtuh gitu, dan Inggris pun semuanya Eropa tuh istilahnya runtuh lah gitu abis Perang Dunia. Nah itu mulai kita diajarin di situ kayak interaksi negara dan lain-lain. Cuma gue jujur aja waktu pas DHIP tuh kan singkatnya DHIP. DHIP tuh lebih kayak sejarah total gitu. Jadi kalau dan itu karena sejarahnya udah banyak itu, jadi dari Amerika geser ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Asia. Jadi tuh semuanya. Bahkan UTS gue tuh peta buta. Jadi gue dikasih peta buta, nggak ada ininya, terus disuruh tunjuk nih wilayahnya juga bukan wilayah yang jelas-jelas kayak misalnya Singapura atau kayak Inggris kan jelas gitu ya. Gitu. Enggak, dia tuh Roquencourt di Prancis, gue nggak tahu Roquencourt di Prancis apa gue gitu. Tapi karena gue udah belajar waktu itu ada game namanya Cetera. Jadi Cetera tuh game geographical gitu. Ya udah tuh jadi belajar gitu, jadi lo peta buta gitu. Tapi seru sih habis itu. Cuma setelah itu gue dapet namanya PIHI itu pengantar ilmu hubungan internasional. Itu lebih kayak pengenalan tokoh-tokoh HI. Misalnya tokoh HI yang paling tua namanya Thucydides, itu yang menggunakan konsep power dan konsep security dilemma. Terus ada juga teori-teori lain, misalnya teorinya Waltz, teorinya Keohane kayak gitu. Itu lebih pengenalan teori dan tokoh-tokoh sih sebenarnya, tokoh-tokoh yang udah menyumbangkan konsep-konsep HI-nya sampai saat ini kayak gitu. Setelah itu teori HI itu 2 semester, jadi semester 3, semester 4. Ini menurut kurikulum gue ya, karena kurikulum sekarang tuh udah ganti. Dari ganti ya, 2020 direvisi ya. Gue tuh THI 1 dan THI 2, ini lebih kayak teori, bener-bener teori inti dari HI itu sendiri, kayak balance of power, balance of threat, kayak gitu-gitu. Terus waktu itu gue bikin makalahnya tentang kebijakan Amerika, kebijakan perdagangan Amerika
Kanada dan Meksiko, two level games kalau nggak salah. Jadi kayak kenapa waktu itu akhirnya Amerika lepas dari konsep perdagangan itu gitu. Itu tuh gue belajar teori-teori yang benar-benar gue memetakan interaksi negara ini disebut apa gitu. Ada yang disebut misalnya balance of power, balance of threat. Gue waktu itu interaksi itu disebut two level games karena waktu itu Amerika akhirnya cenderung menang di two level games itu yang kebijakan internasional dipengaruhi dari kebijakan domestik kayak gitu. Terus itu lebih ke teori yang udah saklek kalau itu, teori yang udah saklek, yang udah ada jelas kerangka kerjanya tuh jelas. Bisa jadi misalnya faktornya ini disebabkan ini, hasilnya ini gitu. Okay. Itu udah jelas. Berarti kalau kayak gitu itu sebenarnya hal yang nggak pernah dipelajarin ya pas SMA ya. Masih kayak itu kan sejarah minat itu, kalau yang gue tahu sejarah minat kan tentang perang-perang yang internasional gitu ya. Ini nggak pernah berarti? Iya, itu kayak baru banget gue. Tapi waktu pas di PHI itu sebenarnya udah ada kayak kalau udah tahu tokoh kan pasti tokoh tuh mau nyumbang konsep kan. Betul. Nah sebenarnya lu udah mulai ngerti gitu. Cuma di situ tuh lebih kayak ditekankan ya, gimana sih konsep itu, lebih gimana kerangka kerjanya apa, terus habis itu gimana cara menerapkan dalam suatu permasalahan kayak gitu. Nah di THI 2 itu lebih konsep yang lebih luas, istilahnya konsepnya tuh nggak ada kerangka kerjanya, jadi lebih kayak ke isu-isu baru, misalnya isu lingkungan, isu masyarakat transnasional, imigrasi, gender yang kayak gitu. Gue di THI 2 tuh bikin makalah tentang Wonder Woman tentang merepresentasikan peran perempuan dalam perang kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak teman gue tuh ada yang misalnya tentang diplomasi musik kayak gitu, atau ada yang tentang sepak bola World Cup itu sebagai kekuatan negara kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak konsep-konsep yang umum gitu, dan lo bisa memasukkan film-film kesukaan lo, karena di HI itu sering banget ngebahas tentang film kayak Avenger, Marvel tuh pasti jadi bahasan utama film di HI karena itu merepresentasikan kekuatan Amerika gitu kan. Terus pokoknya film-film yang sekiranya lu pikir nggak ada hubungannya sama HI itu ternyata berhubungan ya gitu, kayak Captain Marvel, Wonder Woman, Captain America, itu tuh kayak sering dipakai sebagai studi kasus HI gitu. Oke deh. Nah berarti menarik banget ya berarti belajar HI ya. Kalau itu yang wajib ya. Ya. Kalau yang peminatannya, Vel? Nah, kalau peminatan di HI itu ada 3 kan. Itu ada pengkaji strategi, itu lebih kayak keamanan secara tradisional, jadi kayak militer, perang, strategi perang. Apakah kayak kebijakan-kebijakan gitu? Bisa juga, yang ya? penting berkaitan dengan kebijakan strategi perang, mengkaji strategi lebih kayak yang kekuatan militer negara nih kalau mau nyerang ini butuhnya berapa, ini taktiknya apa, kayak gitu-gitu. Berikutnya? Kedua tuh ada ekopolin, ekonomi politik internasional. Ini lebih kayak perdagangan internasional, kebijakan perdagangan, perang dagang yang kayak gitu. Jadi berhubungan misalnya, apalagi sekarang konsepnya tuh negara udah perang secara militer gitu kan. Secara ekonomi ya. Kayak China sama Amerika kayak gitu. Nah itu dibahas di situ. Terus lembaga-lembaga perdagangan apa dan institusi-institusi perdagangan yang ada di dalamnya itu. Atau misalnya kayak perusahaan-perusahaan multinasional kayak gitu, kayak itu sih kalau ekopolin. Terakhir itu ada masyarakat transnasional. Jadi kalau masyarakat transnasional ini lebih isu-isu sosial, isu-isu yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan masuk dalam HI, kayak migran, gender, terus kayak masalah-masalah identitas kayak gitu-gitu. Terus keamanan non tradisional ini lebih kayak topik-topik yang sebelumnya tuh nggak pernah jadi topik keamanan, misalnya tentang climate change, tentang bencana alam, tentang perdagangan narkotika, tentang human trafficking kayak gitu. Itu sebelumnya kan nggak pernah jadi masalah keamanan. Istilahnya tuh disebut low politics issue, beda sama yang militer dan ekonomi gitu. Itu high politics. Dan itu mulai masuk di situ. Gue sih sebenarnya suka banget di belajar Mas Trans dan keamanan, karena gue nggak suka ekopolin, menurut gue nggak ngerti aja tentang ekonomi. Tapi gue suka karena kayak misalnya gue suka banget kelas-kelas gender, karena ngebahas secara internasional gimana sih perempuan itu sebenarnya representasi gender equality perempuan di tiap negara tuh beda-beda. Belum tentu orang yang perempuan di negara misalnya Afrika dan Amerika tuh sama gitu. Jadi mereka tuh pun ada pertentangan. Itu gue suka sih. Terus lebih kayak mengedepankan tentang isu-isu perempuan, misalnya aborsi secara paksa kayak gitu, aborsi yang tidak legal. Terus habis itu masalah haid, menstruasi pun masih dibahas gitu, karena selama ini pembahasan menstruasi tabu gitu, tapi ternyata itu tuh sebenarnya hal yang wajar yang kayak gitu. Di gender tuh serunya belajar itu. Gue lebih ngerasa kayak bahkan kita belajar ada satu pertemuan tentang Princess Disney. Jadi kayak selama ini Princess Disney itu direpresentasikannya kayak apa sih, kok dia nggak merepresentasikan perjuangan perempuan ya selama ini kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Atau gue sukanya sama satu lagi keamanan
keamanan non tradisional, misalnya tentang gue sendiri ngambil topiknya kan tentang perdagangan narkotika, terus tentang lingkungan gue juga suka kayak gitu. Oke, berarti banyak banget yang pelajari. Jadi kalau gue simpulin tadi tentang peran, ekonomi perdagangan sama isu sosial. Iya, ya gitu ya. Wow, keren banget. Jadi kalau yang tadi yang apa ekonomi perdagangan itu berarti belajar dasar ekonominya gitu nggak sih? Atau cuma menganalisa dari kebijakan internasional gitu, Vel? Sebenarnya cuma bahkan nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi aman ya. Cuma ya udah belajar kebijakan, institusi-institusi dan lebih kayak gimana sih dinamika di dalam, misalnya di dalam perusahaan multinasional ini banyak pelanggaran HAM. Oh, di isu sosial juga termasuk HAM tadi, membahas tentang HAM. Nah, itu tuh kayak apa misalnya pelanggaran HAM. Jadi menggabungkan, kadang tuh ada hal yang menggabungkan gitu. Terus tapi kalau lu mau ambil belanja, jadi di HI itu wajib belanja matkul kan, maksimal minimal 5 kalau nggak salah. Itu tuh banyak juga yang ngambil pengantar ekonomi di FEB. Biasanya sih mereka untuk nambah-nambah ilmu aja. Jadi kalau misalnya yang peminatan ekonomi, mereka lebih sejalan kalau membaca jurnal atau lebih sejalan kalau misalnya membaca data buat skripsi nanti kayak gitu sih. Oke, itu keren banget sejujur ya. Gue nggak nyangka HI ternyata luas banget ya. Kayak tadi ya. Tapi oh ya udah, berarti itu tentang mata kuliahnya ya, Vel ya. Oke, sebelum itu coba minum dulu aja, Vel ya. Silakan. Kita ngobrol banyak banget ini. Ya. HI itu selalu jadi pertanyaan gue karena di tempat gue ngajar selalu banyak siswa-siswa yang pengen hubungan internasional. Kebetulan gue punya privat juga, dia pengennya itu masuk hubungan internasional juga. Jadi ini bisa berguna banget buat teman-teman yang pengen masuk HI ya. Luas banget wawasannya. Nah, itu dari sisi akademisnya, Vel. Sekarang gue pengen tanya nih dari sisi non-akademisnya, Velia. Selama 7 semester ini, kira-kira apa aja sih, Vel, yang pernah lo laluin kegiatan non-akademis, baik di kampus maupun di luar kampus? Biasanya sih gue kalau di kampus kayak kepanitiaan dan anaknya di FISIP tuh kepanitiaan banyak banget gitu. Saking banyaknya, lu tuh bisa kayak, teman gue tuh ada sampai 5 kepanitiaan, 6 kepanitiaan secara langsung, karena sebanyak itu. Dan biasanya kalau lu rajin kepanitiaan FISIP nih, lu dikenal di FISIP, kayak lu tuh pasti istilahnya disebut antara anak takor atau anak FISIP. Jadi kalau lu udah disebut anak FISIP, berarti lu udah terkenal banget gitu. Biasanya itu. Cuma gue kepanitiaan yang menurut gue yang gue suka aja. Waktu itu gue ikut Kota Bergerak. Jadi dia Kota Bergerak itu dari BEM FISIP Kasrat. BEM Kasrat FISIP. Kajian dan akses strategis itu ya, Kasrat ya. Gue waktu itu tugasnya pengajar. Jadi gue ngajar anak-anak di Bukit Duri, yang anak-anak yang rumahnya di pinggir itu. Gue ngajar itu. Terus waktu itu gue ikut kepanitiaan. Jadi misalnya di FISIP itu ada yang namanya Gelmap. Gelmap itu pertunjukan seni tapi untuk maba. Tapi gitu. Gue panitia yang ngurusin Gelmapnya itu. Waktu itu gue sebagai head of sponsorship gitu deh. Terus apalagi ya, gue di HM waktu itu, himpunan mahasiswa. Kebetulan gue jadi wakil kepala divisi internal dan kekeluargaan. Ini lebih divisi gue nih fungsinya untuk sebagai tempat wadah anak HI untuk senang-senang curhat juga. Jadi gue menyediakan layanan curhat juga, tapi kebetulan gue bagiannya PSDM, jadi yang sumber daya manusianya. Jadi gue tuh bikin games, biasanya games ini dibuat kayak setelah UAS, setelah UTS, atau di akhir semester. Jadi setelah mereka udah pada selesai nih, ayo kita jalan-jalan, ayo kita main game. Biasanya Amazing Race mainnya gitu kan, muter-muter gitu. Bahkan adik junior gue tuh Amazing Race-nya di Jakarta. Waktu itu gue Amazing Race gue di Bandung malah kayak lebih enak gitu dong. Itu emang kayak seru sih. Jadi gue bertujuan untuk membuat anak-anak HI ini nggak ngerasa stres dan nggak ngerasa sendiri. Kita tuh bareng-bareng loh. Kita tuh satu keluarga loh HI ini. Karena HI kan dikit ya, satu angkatan tuh paling cuma 48, 50 paling banyak, 60 paling banyak gitu. Jadi kayak kalau ada yang hilang satu, hilang dua tuh ketahuan gitu. Jadi kita tuh gimana caranya membuat kita tuh sebagai satu keluarga dan nggak ngerasa jauh satu sama lain kayak gitu dari lewat game-game itu. Karena game-game itu ntar mainnya barengan sama kakak kelas, kakak senior, adik junior kayak gitu. Bahkan ada di event-event beberapa tuh ada dosen juga yang kayak gitu sih. Terus habis itu sisanya gue lebih kayak waktu itu gue pernah Livis tuh Liga Fisip. Gue sebagai petugas medis. Waktu itu gue iseng. Itu olahraga berarti ya, Liga Fisip ya? Sisanya gue ikut-ikut yang olahraga kayak di Livis, Liga Fisip tuh gue sebagai petugas medis. Gue awalnya iseng banget karena gue diajakin teman gue. Karena waktu itu mikir, ayo Vel, Kak, lu mau ngapain lagi semester depan? Oke juga. Karena gue sebenarnya suka ikut event-event olahraga. Karena event olahraga tuh pasti seru kan biasanya. Dan gue emang suka aja nontoninnya gitu. Jadi ya udah waktu itu gue ikut itu. Terus terakhir gue tuh jadi
wakil ketua kontingen HI untuk Olimfis juga Olimpiade Fisip. Ya. Nah itu tuh ya udah akhirnya gue yang tiap malam ayo tanding, ayo kartu KTM. Jadi gue yang ngurusin itu. Sama gue di HI tuh ada namanya AR Project, jadi International Relation Project. Jadi kita tuh ngebuat program untuk anak-anak SMA, ngerasain gimana sih masuk HI itu gimana. Jadi, kayak apa? Kayak ada simulasi kuliah gitu ya, Vel ya? Ada simulasi kuliahnya. Jadi gue tuh waktu itu bagian marketing, gue yang gue roadshow. Jadi gue ke sekolah-sekolah ya. Kayak gitu. Itu tuh sama ngurusin yang nanti setelahnya mereka datang, gue ngurusin dosen-dosen, ngurusin di kelas-kelasnya kayak gitu juga sih. Oke, itu banyak banget berarti pengalamannya, Vel ya, di sana ya? Ya lumayan. Kalau dari sisi lomba, lo pernah ikut lomba-lomba tertentu gitu nggak sih, Vel, di situ? Kalau lomba-lomba sih paling gue cuma waktu itu Limas di FISIP tuh ada lomba keilmuan kan. Itu gue bikin PKM, itu gue ikut lomba Limas di situ. Itu pun nggak sengaja karena gue kayak diajak teman lagi. Ayo Vel ikut lagi. Gitu. Gue anaknya tuh kayak kalau nggak, karena gue kadang suka, gue ngerasa nggak pantas gitu. Gue ngerasa kayaknya gue nggak mampu deh gitu. Tapi sebenarnya gue mampu gitu. Cuma gue kadang nggak pede aja sama diri gue sendiri. Jadi harus didorong teman gue. Jadi ikutlah Limas itu. Sebelumnya gue paling ikut. Sebelumnya kalau teman-teman gue lomba yang perangkatan gitu, gue lebih yang kayak di backstage, misalnya lomba seni waktu Galmap itu gue bagian make upnya, atau gue di bagian kayak di belakang panggungnya, atau yang olahraga tuh gue yang bantuin bawa istilahnya kayak bagian supportnya kayak gitu. Istilahnya sih paling 5 itu doang sih. Kalau MUN gue nggak ikut karena gue ngerasa passion gue nggak di situ, jadi gue tidak ikut MUN. Sisanya udah sih itu aja. Tadi lo udah singgung soal masalah di angkatan ya, Vel. Jadi kayak kakak tingkat sana dan adik tingkat juga nggak ada gap ya tadi ya. Nah kalau dari segi dosennya sendiri nih, Vel, gue pengen tahu deh kalau dosen di HI terutama ya, banyak nggak sih yang punya kerjaan selain di jadi dosen itu sendiri? Apakah kerja di pemerintahan kah atau di mana? Kalau banyak sih gue nggak tahu ya, cuma biasanya mereka punya mereka kerja di institusi-institusi lain misalnya, lebih, tapi bukan ke pemerintahan ya, tapi lebih kayak institusi think tank kayak CSIS. Itu kayak pengkaji think tank pengkaji strategi tentang kebijakan Indonesia. Terus habis itu ada juga misalnya yang kerja di bagian institusi yang ngurusin ASEAN gitu, atau juga ada yang memang kerja di institusi-institusi atau serikat-serikat misalnya imigran kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Beberapa mungkin ada dosen yang di 2 tempat juga, tapi sebagian rata-rata emang mereka full time akademisi, jadi kerja pun sebagai akademisi gitu walaupun bukan jadi dosen kayak gitu. Praktikal, tapi praktikalnya masih berhubungan. Jadi misalnya dosen gue ini emang ahli di bidang ASEAN, kerjanya pun di bidang ASEAN juga gitu. Mereka bahkan dosen gue ini yang kalau rapat-rapat ASEAN tuh dia yang nyetujuin oke perwakilan Indonesianya, cuma ya masih sejalan, gak yang benar-benar bertolak belakang kayak misalnya ini lu jadi dosen di kantoran, mungkin lu jadi karyawan biasa, itu nggak ada. Mereka semua rata-rata sejalan. Dan serunya dia itu kalau ya dekat sama dosennya tuh seru, karena dosen-dosennya tuh seru-seru aja dan lebih cenderung nggak close minded yang kayak ini nggak boleh, mereka rata-rata kayak menerima ide kita mau ngomong apa juga pasti ditanggepin. Dan enaknya di FISIP itu manggil dosen itu Mas sama Mbak, mereka tuh nggak mau dipanggil Ibu sama Bapak, karena setua apapun dosennya mereka nggak mau dipanggil Ibu sama Bapak, karena mereka pikir itu kayak ada jarak antara jarak hierarki. Iya, hierarki. Mereka nggak mau kayak gitu, jadi tetap dipanggil Mas atau Mbak gitu. Ya, kayaknya kalau gue jadi anak IPS gue pengen pilih HI nih pas selalu ngomong ini ya, karena itu satu hal yang itu penting banget sih, biar mahasiswanya itu tidak merasa kaku, tidak sungkan untuk mengutarakan pendapatnya gitu ya di sana ya. Oke. Nah, itu soal non-akademis Vel. Sekarang gue pengen tanya nih, Vel, tentang prospek kerjanya. Nah, sebenarnya kan gue tahu nih, hubungan internasional tadi seperti gue sebut di awal, peringkat kedua di UTBK tahun 2020 ini, terutama di UI ya. Nah, prospek kerjanya apa aja sih emangnya kalau dari hubungan internasional? Sebenarnya prospek kerja tuh banyak banget. Jadi waktu pas gue masuk awal-awal HI, gue pikir prospek kerja cuma jadi diplomat. Di Kemlu dan lain-lain gitu. Ternyata sebenarnya kerjanya tuh banyak. Dan nggak harus menjadi diplomat itu. Misalnya jadi konsultan perusahaan multinasional kayak di Nestle, kayak di Danone. Bisa juga kerja di startup, biasanya di bagian urusan kebijakan pemerintah. Kan karena startup yang besar seperti Gojek butuh dong orang-orang yang berkonek
connecting sama berhubungan ya. sama pemerintah gitu. Mereka biasanya ditempatkan di situ. Atau bisa juga menjadi jurnalis. Biasanya kayak tahu nggak sih pembicara jurnalis Valeria Daniel itu kayak pembawa acara berita di RCTI kalau nggak salah. Nah itu dia juga akhirnya meneruskan karirnya sebagai jurnalis gitu. Ya. Terus ada juga yang jadi komedian kayak Abdel jadi komedian. Abdel gitu. itu? Iya. Oh ada ya. juga yang jadi binaragawan kayak Aderai bisa juga kayak gitu. Jadi kayak HI itu saking luasnya bisa masuk mana aja sebenarnya dan nggak harus kayak diplomat gitu, enggak sih. Oke, lanjut Vel. Sekarang setelah tadi sebutin prospek kerjanya, kalau di HI itu wajib magang nggak sih Vel di sana? HI itu anaknya nggak wajib magang. Jadi kalau jurusan-jurusan lain kan wajib nih magang. Ya itu terserah mau magang ya boleh, mau enggak juga nggak kenapa-napa. Kalaupun mau magang mandiri nanti di reimburse jadi SKS bisa, kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa, tinggal ngambil mata kuliah satu lagi. Biasanya anak HI itu malas nge-reimburse jadi SKS karena kadang ribet aja ngurusnya kan, dan perlu surat rekomendasi, surat macam-macam kayak dari FISIP dan bla bla. Sedangkan kalau magang mandiri ya udah magang aja, tinggal nanti kalau kurang SKS 3 SKS ngambil satu matkul lagi. Ya itu sebenarnya matkul di HI-nya sendiri tuh banyak gitu loh, jadi nggak bakal kayak kekurangan matkul gitu, jadi tinggal ambil aja. Dan jadi nggak apa ya, gue pun kemarin magang semester kemarin gue magang, ini baru selesai bulan lalu. Di mana tuh Vel? Ada perusahaan agensi digital marketing gitu. Bahkan Nahan itu anak HI bisa masuk digital marketing. Dan sebagai apa Velia di sana? Gue sebagai content writer. Karena gue selalu daftar sebagai content writer karena gue berpikir HI kan kerjanya bikin paper mulu nih. Sampai kata orang tuh anak HI nafasnya paper gitu kan. Saking tiap hari paper gitu. Nah, karena gue udah terbiasa menulis, jadi gue mendaftarkan sebagai content writer karena menurut gue itu paling cocok. Dan ya anak HI cenderung pinter lah menyusun kata-kata yang kayak gitu. Tapi memang gue prospek content writer waktu itu gue di perusahaan-perusahaan emang brand. Jadi misalnya brand yang serius, kayak waktu itu gue megang Prodia kayak gitu. Jadi tapi gue pernah daftar juga sebagai content writer, tapi content writer yang untuk postingan Instagram ya cheesy. Gue nggak bisa. Gue pas buat tulisan gue, ya Allah gue ilmiah banget gitu. Gue pakai kayak bukan citasi, kayak menurut akademisi ini atau menurut siapa. Sedangkan Instagram Cici kan gak butuh menurut siapa ya gitu. Terus gue ngerasa, gue gak bisa berarti yang Cici. Cuma kalau yang cara serius, cara emang butuh data yang benar, gue bisa gitu. Berarti emang bukan yang cara-cara nih Velia nih ya. Oke. Nah berarti kalau setelah Velia magang, rencananya kalau pas lulus itu pengen kemana ya Vel? Apa lanjutin tadi tuh? Enggak sih, gue sih sebenarnya masih bingung. Jujur di tahun terakhir tuh gue malah makin bingung mau kemana, karena Kemlu sendiri nggak tiap tahun buka, dan biasanya kalau sekalinya buka yang paling masuk paling cuma dari 1.000 orang yang masuk cuma 80 orang, 50 orang, dan itu nggak banyak, dan itu saingannya berat banget jujur. Dan ada 2 jalur, dia ada jalur cum laude, ada jalur umum, dan jalur umum tuh bisa dimasukin gak cuma anak HI doang, itu anak sastra Inggris pun bisa gitu, anak komunikasi kalaupun dia mumpuni bisa, atau anak politik pun bisa kayak gitu. Jadi itu saingannya sangat ketat menurut gue. Jadi gue sih lebih kayak kalau memang nanti bisa masuk ke Kemlu, gue bisa daftar dan jadi diplomat, ya oke aja, gue nggak ada masalah. Tapi pun kalau misalnya nggak kerja di bidang itu, gue juga nggak masalah, karena sekarang itu diplomat itu nggak cuma orang yang kerja di Kemlu. Jadi diplomat tuh banyak tracknya gitu, track 1 sampai track berapa, 5 apa 8 gitu. Mereka pun akademisi kayak dosen-dosen gue yang ikut seminar di luar negeri itu termasuk udah jadi diplomat. Karena tapi diplomat track berapa, misalnya track 2 atau track 3 kalau nggak salah. Yang di track 1 tuh emang yang dari pemerintahan, dia mewakili negara secara ini. Tapi yang lain-lain juga bisa jadi diplomat. Misalnya perwakilan kayak perwakilan budaya pun termasuk jatuhnya diplomat. Tapi memang diplomat track berapa, mereka mewakilkan negara dalam sisi budaya kayak gitu kan. Kalau yang track pertama secara keseluruhan politik dan lain-lain kan. Cuma sisanya sih gue nggak masalah. Misalnya gue harus model kerja yang misalnya di UNESCO yang kayak gitu-gitu, terus ASEAN, di sekretariat ASEAN, atau misalnya gue kerja di konsultan perusahaan multinasional kayak misal Danone, Unilever kayak gitu, gue nggak masalah, karena menurut gue yang penting masih sejalan, dan kayak ini masih di bidang gue gitu. Di startup pun gue nggak masalah, jadi gue ngerasa apapun yang nanti gue ada kesempatan, gue bakal dapetin gitu sih. Siap. Berarti Vel yang ngomongin kumlot, kalau boleh tahu nih Vel, IPK lo sampai sejauh ini berapa nih Vel? Ya
3,7 lah. 3,7-an lah ya. Berarti pinter banget nih ya. Enggak sih. Oke, Vel. Nah, ini kita udah mau di penghujung nih, Vel. Sejauh 7 semester ini, kira-kira suka duka lo selama kuliah di hubungan internasional UI apa ya? Kalau suka, gue sebenarnya suka banget karena maksudnya gini, sukanya gue senang karena gue punya teman-teman yang pinter, gue punya dosen yang wawasannya luas banget, gue punya dosen yang sangat kritis, dan gue bisa kadang punya kesempatan-kesempatan yang orang lain nggak punya. Misalnya waktu itu gue ikut diskusi divisi sama Bu Retno langsung. Bu Retno waktu itu menceritakan tentang apa ya? Gue lupa, Asia Pasifik, Indo Pasifik. Waktu itu kebijakan Indonesia waktu itu mau menyusung Indo Pasifik, Asia Pasifik itu. Terus itu gue dapat langsung paparan dari Bu Retno. Terus gue sering dapat seminar-seminar dari diplomat-diplomat luar negeri. Gue waktu itu pernah ikut juga, gue ketemu diplomat muda Singapura waktu itu gue ketemu. Jadi gue tuh ngerasa di HI-nya senengnya gue bisa ketemu orang-orang yang berpengalaman langsung di bidangnya. Dan orang-orang yang dan kesempatan-kesempatan yang gue mungkin kalau gue ngajarin HI, gue nggak mungkin bisa ketemu Bu Retno di dalam satu ruangan dan dia memaparkan seperti itu. Jadi gue kadang tahu strategi-strategi negara, atau misalnya gue tahu negara-negara negara-negara ini mau ngapain, prediksi-prediksi itu gue jadi kayak gue paham loh gitu. Kan kadang nih ada nih orang tua yang kayak negara ini berperang, ini pasti gara-gara agama. Nah, karena gue belajar di HI, pola pikir gue tuh berubah, pola pikir gue lebih kayak terbuka, ternyata aspeknya tuh banyak loh, dari aspek politik, aspek budaya, dan lain-lain kayak gitu. Gue seneng itu. Dan teman-temannya lumayan sportif, dosennya juga sportif. Kalau misal ada masalah bisa dibantu, teman-temannya juga kayak gitu. Dukanya memang waktu awal-awal gue ngerasa transisi gue sangat berat karena gue di SMA tuh ya udah santai aja lah, anak 99 apa sih, ya udahlah gampang aja semua orang gitu kan. Di HI tuh enggak, mereka pinter-pinter, mereka udah punya basic masing-masing tadi ya. Masing-masing. Waktu itu gue sempat mengalami transisi yang cukup berat menurut gue. Berapa lama, Vel, transisinya? Gue waktu itu semester 1 itu gue udah mau nyerah sumpah, karena itu sangat-sangat menurut gue jauh berbanding terbalik gitu, cara belajar dan cara tiba-tiba gue udah disuruh bikin paper dan baca jurnal tuh gue oh my god, gue tuh nggak ngerti, walaupun gue jago bahasa Inggris, tapi kan bahasa Inggris jurnal kan beda ya, termsnya beda gitu, ya. Termsnya gue tuh kayak waktu itu gue sempat nangis mau pindah kuliah, jujur aja gitu, gue sampai yang nangis depan nyokap bokap gue kayak aku harus pindah kuliah aja deh gitu kan. Dan itu berlangsung sampai semester 2, semester 3 awal. Nah di semester 3 awal, cuma akhirnya gue konsul juga ke teman-teman gue yang psikolog kayak Hana, kayak Vivi waktu itu. Gue merasa kayak gimana, gue butuh nih kira-kira saran-saran apa aja yang membantu gitu. Terus gue juga cerita-cerita ke orang-orang terdekat gue gimana gue harus cope things buat ini gitu kan. Terus akhirnya gue bertahan sampai semester 3. Nah di semester 3 ini akhirnya gue ketemu teman dekat gue yang sampai sekarang. Nah semester 3, semester 4, di puncaknya itu adalah semester 5. Semester 5 gue enjoy sekali kuliah karena gue menemukan peer gue yang sama gitu. Satu frekuensi, selalu bareng-bareng, selalu ngebantu gue kalau ada tugas apa. Setelah itu gue nggak ngerasa, gue senang. Yang tadinya gue nggak pernah nongkrong lagi, jadi semester 2 tuh gue sempat nggak pernah nongkrong sama sekali sampai gue dikira pindah sama temen gue kayak, lo kemana Vel? Gue pikir lo pindah, terus gue kayak enggak, gue masih. Karena tadi sedikit ya Vel, ketahuan kan yang hilang ya. Jadi gue tuh sempat menghilang juga. Jadi gue setiap pulang kelas gue langsung ke parkiran motor, gue pulang kayak gitu. Dan gue nggak ikut kepentingan apa-apa waktu itu semester 2. Cuma ya semenjak teman gue ngomong itu, terus gue kayak oh iya ya, kenapa ya gue harus menghilang kayak gitu kan. Harusnya kan gue berusaha untuk menyesuaikan diri lebih lagi. Akhirnya ya semester 3 tuh titik poin terbaliknya, turning pointnya lah. Nah gue ketemu teman-teman gue tuh. Nah setelah itu gue merasa semester 5 enjoy, seneng, bahkan gue sering menyampaikan rasa terima kasih gue ke teman-teman gue kayak gila kalau nggak ada kalian kayaknya gue benar-benar harus udah pindah di HI, gue sampai kayak gitu. Senangnya, dukanya itu sih mungkin gue berat di transisi awal, tapi sisanya gue enjoy kuliah di HI. Oke deh ya, jadi susah banget sebenarnya awalnya ya. Oke Vela, jadi itu suka duka lo ya banyak banget tadi, terutama soal dukanya ya. Struggle banget ya, tapi keren sih bisa sampai 3,7an tadi ya. Oke, kita sebelum mau ke saran, ada quick question dulu ya, Vel ya. Jawab dengan singkat dan tepat. Oke, yang pertama, kalau gajinya sama, lebih pilih jadi diplomat di luar negeri atau jadi staf kedutaan Indonesia? Diplomat luar negeri. Diplomat luar negeri, oke. Kedua, keamanan internasional atau perdagangan internasional? Keamanan internasional. Keamanan internasional. Tiga, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau belajar bahasa asing lain? Belajar bahasa asing lainnya. Oke, yang keempat, membuat makalah atau review artikel internasional? Review artikel lah. Karena? Lebih mudah. Lebih mudah. Oh gitu. Udah sering gitu, kayak itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam, 3 jam udah selesai.
Kalau pengen mendalami yang kelima, lebih mendalami Amerika atau Eropa? Eropa. Oke ya. Oke, jadi terakhir Pel, gue pengen minta dong saran lu untuk adik-adik di rumah yang pengen masuk jurusan yang sama dengan Velia. Buat adik-adik yang ingin masuk jurusan HI, seru banget sebenarnya HI itu. Emang seru, tapi perlu diperhatikan lagi sebelum masuk HI apa yang dipelajari di HI, terus gimana kultur di HI-nya, karena banyak orang yang ternyata akhirnya culture shock ataupun mereka kok gue ngerasa nggak belong in here gitu. Padahal sebenarnya sebelum mungkin kalian sendiri nggak mencari informasi lebih banyak, tapi perlu diketahui belajar HI itu wholesome banget menurut gue. Kayak itu tuh bener-bener yang mata kuliah jurusan yang membuka wawasan lo secara besar, secara luas, dan pikiran lo secara lebih banyak lah, istilahnya kayak membuat cara berpikir lo nggak cuma dari satu titik tapi dari mungkin 10 titik kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo masuk HI, good luck, dan gue tunggu di HI UI. Wede, mantap banget pesannya, ditunggu sama Velia di HI UI. Oke Velia, terima kasih banyak atas waktunya, sukses terus ya ke depannya, semoga lancar tadi tugas akhirnya ya, oke. Buat Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait Velia dan hubungan internasional UI, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.